Pendengar dan pemirsa RRI.net, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Obrolan Budaya Produksi LPP RRI Ranai. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pelestarian warisan budaya di Museum Natuna. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk keliling Museum Natuna melihat apa saja yang ada di sini. Dan saya tidak sendiri, pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Saat ini saya bersama kurator Museum Natuna. Halo Bang, siapa namanya Bang? Halo, nama saya Destriadi. Abang Destriadi, sudah siap mengajak saya untuk keliling museum ini? Siap. Oke, pemirsa ikuti kami akan mengajak Anda untuk melihat apa saja yang ada di Museum Natuna ini. Baik, ini tempat pertama yang saya jelajahi yang ada di Museum Natuna ini. Bang Destriadi, mungkin bisa dijelaskan ini ruangan apa sih? Kalau melihat di sini seperti bioskop gitu ya? Iya. Ini adalah ruang audiovisual di mana nanti setiap pengunjung yang masuk kita akan arahkan ke sini dulu gitu. Dan mereka akan menyaksikan satu tayangan video, bisa dibilang sebuah video ucapan selamat datang dari Museum Natuna. Nah, selepas itu baru mereka bisa melihat pameran-pameran yang lain. Nah, di sini bentuknya memang estetik itu, jadi punya nilai-nilai yang bisa foto-foto selfie, dan kemarin-kemarin pengunjung-pengunjungnya memang banyak foto di sini gitu. Punya foto-foto di sini. Berarti ini bisa dibilang spot favorit, Bang? Ya, ini kayak spot favoritnya pengunjung-pengunjung datang, karena sepertinya di Natuna tempat ini kayaknya baru jarang seperti ini gitu. Saya mau lihat dong apa sih yang bisa ditampilkan di ruangan ini? Kita mau lihat. Boleh. Kita akan lihat tayangan Selamat Datang dari Museum Natuna. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita lihat bersama-sama inilah yang akan ditayangkan oleh Museum Natuna di ruang audiovisual ini. Museum Natuna. Iya,
Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi yang kita lihat bersama-sama, keren sekali Bang Destriadi. Selamat datangnya di Museum Natuna yang sudah kita lihat ya. Dan kita mau jalan-jalan lagi? Boleh, kita akan lanjut ke pameran-pameran lainnya ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, ikuti kami akan melihat apa lagi yang ada di Museum Natuna ini. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, dari ruang audiovisual kita menuju ke salah satu ruangan yang ada di Museum Natuna ini untuk mengenal Natuna sebagai jalur perlintasan ya. Bang Destriadi, ini kan di sini kita melihat ada seperti miniatur begitu ya, satu tempat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya ini? Baik, ini adalah sebenarnya adalah miniatur dari perahu tradisionalnya Natuna. Ini ada kolek, terus ada juga jongkong bentukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sangat tergantung sekali dengan kehidupan maritimnya, dan kreativitas masyarakat pada zaman dulu sudah bisa menciptakan perahu seperti ini gitu loh. Iya, dan ini juga terlihat gambaran lautan yang membentang luas, begitu menggambarkan daerah kita juga yang lautannya lebih luas ketimbang daratannya begitu ya. Baik, kita mau jalan-jalan lagi ke tempat lain. Di sana sepertinya ada keramik-keramik ya. Kita mau melihat apa lagi yang ada di sana. Oke, Bang Destriadi, kita melihat di sini ada tulisan-tulisan Arab begitu ya. Iya, ini mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya ini? Baik, ini sebenarnya adalah catatan perjalanan, catatan jurnalistik dari seorang yang bernama Raja Aliklana gitu. Nah, Raja Aliklana ini adalah yang bertugas di Kesultanan untuk menyidak masalah-masalah yang ada di Kesultanan gitu. Nah, dia mencatat setiap perjalanan dari satu pulau ke pulau lain. Dan pulau-pulau yang dituju adalah Pulau Tujuh. Ini termasuk Serasan, ada Sedanau, terus ada Pulau Panjang, ada Subi juga. Nah, ini adalah salah satu bagiannya. Memang naskah ini ditulis dalam format tulisan Arab Melayu gitu. Nah, ini adalah satu bagian kisahnya. Dan ini perjalanannya memang cukup lama karena ditulisnya di tahun 1896 gitu, dan diterbitkan di tahun 1898 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lainnya. Iya, di sini terlihat banyak mangkok-mangkok keramik ya, Bang Destriadi ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini dari mana, kemudian barang ini jenis apa sebenarnya? Ini adalah temuan keramik yang ada di Pulau Natuna, dan di sini kita lihat dominan ada dari Vietnam dan ada juga dari Cina dan dari dinasti Song kalau di sini. Itu di abad 12 sampai 13 gitu. Nah, teman-teman barang ini sebenarnya menunjukkan bahwa Natuna punya kehidupan dulunya, kehidupan yang mungkin kita tidak ketemu di tulisan-tulisan yang sekarang ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban Natuna dulunya sudah jauh, sudah lama sekali gitu peradaban ini gitu. Dan kita harus menjaga benda-benda ini untuk menunjukkan cinta kita terhadap daerahnya kita sendiri gitu. Oke, kita bergeser lagi ke sini, masih ada barang keramik-keramik di sini ya, Bang Destriadi, mungkin bisa disampaikan juga. Ini apakah berbeda dari yang di sebelah sana? Ini dia beda dinasti gitu. Kalau ini dinasti Yuan, ini satu abad setelahnya, jadi abad 13 dan abad 14 gitu. Dan sini sama sebenarnya pajangannya untuk menunjukkan cinta kita terhadap daerah kita karena punya kekayaan sejarah yang sangat luas sekali gitu. Masih ada lagi, sedikit lagi ke arah sana, kita di sini melihat juga keramik-keramik yang unik-unik juga, bentuknya kecil-kecil di sini, Bang Destriadi. Nah, yang ini seperti apa? Apakah juga berbeda dinasti dari yang dua itu? Ya, ini sebenarnya disusun kayak berdasarkan
abadnya. Kalau tadi kan di abad 11-12, kalau sebelahnya lagi itu abad 12-13 sampai 13-14 gitu. Nah di sini abad yang ke 13-14, ada abad 14-16, ada yang dari Thailand, dan barang-barangnya ditemukan di Bunguran itu kayak di Binjai, terus tadi ada di Batubi, dan ini adalah sebagai upaya kita untuk menjaga barang-barang ini agar tidak hilang gitu. Dan dari sini nanti sangat membantu seperti peneliti-peneliti untuk melihat oh ternyata kehidupan di Natuna itu ada di masa ini ya gitu. Nah itu sangat membantu sekali itu. Dan untuk generasi-generasi sekarang masih banyak yang tidak tahu soal ini, maka di sini mereka bisa belajar sejarah lokal Natuna gitu. Ya, jadi Museum Natuna ini juga bisa menjadi tempat untuk kita mengenal sejarah terutama generasi-generasi muda yang ada di Natuna ya. Tidak hanya keramik-keramik saja, tapi juga masih ada spot ataupun tempat lainnya di Museum Natuna ini yang tidak kalah menariknya ya. Bagaimana agar kita bisa melestarikan warisan budaya yang ada di Museum Natuna ini, tentu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Tidak sampai di sini saja, kami masih akan mengajak Anda untuk ke tempat lainnya. Iya, Bang Destriadi, ini terlihat menarik juga barang-barang yang ada di sini. Kalau di sana tadi keramik-keramik, di sini sebenarnya juga masih ada berupa guci-guci begitu ya. Tapi yang menarik lagi ini saya melihat nih yang di bawah-bawah ini. Nah, seperti ini nih. Ya, ini apa ini sebenarnya Bang Destriadi? Baik, ini bengkong namanya, bengkong. Nah, ini ditemukan kalau ini di Sebangkar, daerah Sedarat Baru, dan memang ketika ditemukan ini sudah kosong isinya. Seharusnya memang ada isi di dalamnya gitu. Tapi pas ditemukan sudah kosong, sudah dijarah oleh oknum-oknum tertentu. Akhirnya yang bisa kita selamatkan adalah peti ini gitu. Nah, ini digunakan pada masa dulu sebagai peti dulu ya, untuk peti mayat gitu. Nah memang ini ditemukan di abad ke-15 dan diketahui asalnya dari Vietnam. Jadi sebenarnya orang-orang Vietnam, orang dulunya memang sudah bermukim di Natuna gitu loh. Nah ini beda-beda ukurannya. Nah ada yang ya ini kan terlihat agak berbeda. Ini menyesuaikan sama mungkin masih diprediksi kayak ukuran dari si orangnya gitu. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini masih ada, tapi ini lebih seperti puingnya begitu ya, sudah tidak utuh lagi, Bung Destriadi. Nah ini seperti apa ini kalau melihat dari yang dua ini kan sudah tidak utuh ya? Ya mungkin dia tidak utuh lagi karena sudah dimakan zaman gitu. Karena memang kan ditemukan di dalam tanah gitu ya. Karena orang tidak tahu juga, mungkin orang biarkan aja karena nggak tahu tadi, dan sampai bentuknya sampai seperti ini. Dan ini yang bisa kita selamatkan di Museum Natuna. Dan di sini juga menunjukkan bahwa peradaban kita tuh udah lama sekali, dan ada budaya-budaya yang memang kita baru tahu dari benda-benda ini gitu loh. Iya, jadi dengan ditemukannya barang-barang ini kita juga bisa melihat ataupun bisa mengenal seperti apa Natuna pada zaman dahulu begitu ya. Di sebelah sana masih ada, kalau pemirsa dan juga pendengar RRI Net ingin melihat bengkong tadi ya namanya Bang Destriadi ya. Ya, di sini masih ada dengan ukuran yang lebih besar lagi sepertinya ya, beberapa ukuran yang berbeda dari yang sebelah sana tadi, dari yang kecil, sedang, dan ini sepertinya yang paling besar ya. Baik, masih ada spot yang lebih menarik lagi, Bang Destriadi? Pasti masih ada. Oke, kita aja pendengar dan pemirsa RRI Net untuk melihat apa lagi yang ada di Museum Natuna ini.
dan pemirsa RRI Net, kami juga akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa dulu Natuna pada masa kolonial atau saat penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, kita bisa melihat di sini Bang Destriadi, ya ada suku laut namanya ya, laut dan Kajang sebagai ruang kehidupan. Kemudian beberapa gambaran-gambaran yang ada di sini Natuna pada masa kolonial dulu ya, seperti apa nih Bang Destriadi? Baik, di sini adalah masa di mana Natuna pada masa kolonial. Ini menjelaskan bagaimana Belanda pernah menjajaki Natuna gitu dan Jepang pada saat itu. Belanda pada saat itu berkuasa pada saat pertama kali ya, berkuasa di Tanjung Belitung dulunya. Tanjung Belitung di daerah Mekarjaya sekarang. Nah, dari situ berpindah ke Sedanau, terus lalu berkembanglah sampai di tahun 1941. Nah, di tahun itu Jepang masuk dan mengekspansi Pulau Bunguran. Di situ Belanda menyerah. Itu berkaitan dengan cerita Batu Rusia, berkaitan dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Subi, dengan peninggalan yang ada di Serantas, peninggalan-peninggalan Jepang pada saat itu. Cuma memang saat ini di museum kita belum bisa memindahkan barang peninggalan-peninggalan masa Jepang itu ke sini gitu, yang ada di Serantas gitu. Nah, di sini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa perjuangan pada masa kemerdekaan juga hadir di Natuna loh gitu. Yang menunjukkan bahwa kita nih bukan Melayu yang lemah, tapi Melayu yang berjuang, Melayu yang mempertahankan jati dirinya, daerahnya sendiri gitu. Baik, Bang Destriadi, kita kan udah keliling-keliling tadi ya, dan terakhir ini ke satu tempat yang bisa menggambarkan seperti apa Natuna pada masa kolonial dulu ya, dari penjajahan Belanda, Jepang, dan Museum Natuna ini juga dikunjungi oleh berbagai kalangan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umumnya untuk juga mengetahui seperti apa sejarah Natuna dari dulu hingga sekarang. Nanti kita juga akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Museum Natuna. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Museum Natuna ini juga bisa menjadi tempat untuk belajar ya bagi para murid atau siswa maupun mahasiswa yang ada di Natuna. Saya sudah bersama pengunjung yang ada di Museum Natuna. Halo Ibu, siapa namanya Ibu? Bu Soneta. Ibu Soneta, dari sekolah mana ini? Kami dari SMA Negeri 2. Ya, ini dalam rangka memang khusus kunjungan ke museum ini Bu? Membawa murid-murid ya Bu ya. Apa tujuannya Bu? Tujuannya biar mereka mengetahui bagaimana sejarah Natuna pada masa dahulunya. Dan juga mengetahui peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat dari barang-barang antik, kemudian penemuan-penemuan, mungkin itu namanya bekal kubur ya Bu ya. Nah, tadi ada seperti tempat-tempat piring, mangkok, kemudian ada tempat kuburan, bengkong tadi itu. Nah, jadi sebelumnya mereka kan tidak pernah melihat kan, tidak pernah pergi ke museum. Jadi hari ini memang mereka perdana pergi ke museum. Perdana ya Bu ya mengajak muridnya ke Museum Natuna ini. Saya mau dengar seperti apa kesan murid Ibu ketika mengunjungi Museum Natuna ini. Iya, baik. Adi, siapa namanya? Desvidianita. Iya, gimana kesannya mengunjungi Museum Natuna ini? Ini udah berapa kali sih ke sini? Kedua kali sih, tapi yang pertama tuh kemarin latihan nari, baru sekarang masuk ke dalamnya. Oh, berarti baru sekarang bisa keliling-keliling ngeliat-ngeliat apa yang ada di sini ya. Gimana kesannya? Luar biasa ya, bagus. Terus ini juga tempatnya tuh kayak bener-bener Melayunya dapet banget gitu. Jadi apa yang paling berkesan kalau dilihat yang ada di sini, di antara yang ada? Yang paling berkesan maksudnya tempat-tempat yang udah dilihat gitu ya. Kalau menurut saya lebih suka yang tadi barang-barang antik tuh. Kayak banyak terus berbagai-bagai macam modelnya ada apa aja gitu. Warnanya juga menarik-menarik. Jadi suka ngeliatnya. Iya, baik. Bisa menambah wawasan juga kalau gitu Adik ya. Betul sekali. Iya, Ibu apa pesannya untuk masyarakat luas yang ada di Natuna khususnya buat para pelajar nih tentang Museum Natuna ini?
Untuk masyarakat luas, semoga masyarakat bisa mengunjungi museum kita. Alhamdulillah kita mempunyai museum yang besar dan sangat cantik dan luar biasa. Dan untuk pelajar, mudah-mudahan dengan datang ke museum bisa mengetahui bagaimana masyarakat Natuna mungkin dari zaman abad 15 ya Bu ya. Kalau dilihat dari gambar-gambarnya dari abad 15 sampai dengan abad 20-an lah, biar mereka lebih tahu bagaimana perkembangan Natuna dari zaman praaksara sampai dengan zaman sekarang. Terima kasih Bu Soneta dan juga buat adik dari SMA Negeri 2 Kabupaten Natuna ya. Dan pendengar, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang tentang pelestarian warisan budaya di Museum Natuna. Kami akan kembali sesaat lagi. Museum Natuna yang berlokasi di Kompleks Masjid Agung Natuna memiliki luas bangunan 5.280 meter persegi dan dibangun melalui anggaran Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2018, 2019, dan 2021. Diresmikan pada tanggal 27 Juli 2023, saat ini Museum Natuna menjadi tempat untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah, keanekaragaman budaya, dan keindahan pulau-pulau di Natuna. Museum Natuna memberikan pengalaman yang mendalam kepada pengunjungnya. Di dalam museum, pengunjung dapat menikmati berbagai aspek Natuna melalui berbagai jenis koleksi yang dimiliki, mulai dari benda-benda bersejarah, seni tradisional, hingga dokumentasi tentang kehidupan masyarakat lokal, semuanya hadir untuk memperkaya pemahaman tentang Natuna. Pentingnya melestarikan warisan budaya Natuna menjadi salah satu tujuan utama pendirian Museum Natuna. Dengan koleksi yang beragam dan upaya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, museum ini berperan sebagai jendela untuk memahami kebudayaan dan alam Natuna secara lebih mendalam. Setiap sudut ruangan di Museum Natuna memiliki cerita tersendiri. Melalui pameran yang menampilkan tradisi, adat, seni, dan tarian khas Natuna, pengunjung dapat merasakan kekayaan budaya Kabupaten Natuna. Tidak hanya itu, Museum Natuna juga mengangkat potensi alam yang memukau di Kabupaten Natuna. Dari ekosistem laut yang kaya hingga pantai berpasir putih yang indah, pameran di museum mengajak pengunjung untuk menghargai flora dan fauna unik serta pentingnya menjaga ekosistem maritim yang rapuh. Kunjungan ke Museum Natuna memberikan pengalaman tak terlupakan bagi siapapun yang ingin merasakan pesona budaya dan alam Kabupaten Natuna. Wisatawan dari berbagai penjuru, baik lokal maupun internasional, dapat menambah wawasan tentang keanekaragaman budaya Natuna dan pentingnya menjaga ekosistem laut yang sensitif. Dukungan dari pemerintah, komunitas lokal, dan pihak terkait diharapkan akan terus mengembangkan dan mempertahankan Museum Natuna sebagai wadah pembelajaran yang berharga. Mengunjungi Museum Natuna bukan hanya tentang melihat koleksi yang menarik, tetapi juga merasakan semangat untuk merawat serta mempromosikan kekayaan budaya dan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Natuna. Museum ini menjadi simbol penting bagi upaya pelestarian dan pengenalan kekayaan warisan Kabupaten Natuna kepada dunia.
Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam acara Obrolan Budaya dan tadi kami sudah mengajak Anda untuk keliling melihat apa saja yang ada di Museum Natuna ini. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas tentang pelestarian warisan budaya di Museum Natuna. Saya tidak sendiri. Saat ini saya bersama Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Hadisun. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hadisun. Selamat malam Mbak Rita. Selamat datang ke Museum Natuna. Iya. Saya ada pantun nih untuk Mbak Rita dan juga Baik, pemirsa. diawali dengan pantun ya Iya. Pak ya, khasnya Melayu ya Pak ya. Tentu. Kita mau dengar dulu pantun dari Kalau Pak Hadisun. tak Melayu, kalau tak berpantun tak Melayu Tak kan. Melayu, begitu Jadi ya. pantun untuk masyarakat, pengunjung. Suara gendang terdengar membahana, diiringi lagu-lagu yang ceria. Selamat datang di Museum Natuna, jendela ilmu dan jendela budaya. Wah, luar biasa sekali pantunnya malam ini ya dari Pak Hadisun. Terima kasih Pak Hadisun sudah bersedia berbincang bersama kami malam ini. Kita akan membahas tentang pelestarian warisan budaya di Museum Natuna. Tadi Baik. saya udah diajak keliling sama Bang Destriadi. Wah, luar biasa sekali Museum Natuna ini Pak Hadisun. Dan kalau saya boleh mengingat, ini kan pembangunannya memakan waktu yang cukup lama ya. Alhamdulillah. Tentu. Saya bisa berkunjung juga ke sini melihat apa saja yang ada di Museum Natuna ini dan luar biasa sekali. Ternyata banyak juga pengunjungnya, ada adik-adik dari sekolah juga. Nah, mungkin kita mau tahu dulu seperti apa cerita atau mungkin bisa dibilang sejarah ya berdirinya Museum Natuna ini hingga akhirnya di tahun 2023 tepatnya bulan Juli kemarin ini sudah diresmikan. Silakan Pak. Ya, baik. Saya paparkan sedikit tentang dari awal bagaimana museum ini berdiri. Tahun 2012 yang lalu, tepatnya 11 tahun yang lalu ya, ada sebuah kejadian pencurian benda-benda yang tergolong cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, yakni pencurian botol-botol wine di Senubing. Nah, ketika itu kita meminta pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari penyidik Poganik Sipilnya untuk turun ke Natuna dalam penanganan kasus ini. Nah, ketika itu alhamdulillah datang 2 orang dari kementerian dan ketika melihat kondisi Natuna juga tinggalan-tinggalan barang-barang yang ada di Natuna waktu itu yang ada di Museum Sri Serindit, Museum Lekas waktu itu. Nah, dengan itu mereka mengusulkan agar Natuna dapat mengusulkan pembangunan Museum Natuna untuk melindungi, menjaga, kemudian melestarikan warisan-warisan budaya kebendaan yang ada di Natuna ini seperti keramik dan juga berbagai jenis tinggalan-tinggalan yang juga tersebar di masyarakat dan juga masih ada di tanah Natuna, di laut Natuna untuk dapat dilindungi. Nah, untuk itu maka pada tahun 2013 kita tindak lanjuti dengan membuat proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan waktu itu untuk membantu Natuna membangun sebuah museum yang baik, yang dapat melindungi, kemudian menjaga melestarikan warisan-warisan budaya kebendaan di Kabupaten Natuna. Dan alhamdulillah pada waktu itu 2014 ditindaklanjuti dengan penyusunan master plan-nya. Kemudian kajian-kajiannya, dan pada tahap berikutnya 2016 dilakukanlah proses pembangunan pertama yang bersumber dari APBN dengan pembangunan pematangan lahan dan juga ada beberapa bagian untuk tahap pertama berupa pondasi. Kemudian setelah itu 2017 dilanjutkan lagi dengan APBN dengan 2017 itu dengan pemancangan ya pondasi lanjutan. Nah, kemudian 2018 dan 19 sampai 2020 itu proses pembangunan fisiknya hingga finish untuk fisik itu 2021 kalau tidak salah ya, 2021
Ya, tahun 2021 selesai bentuk fisik. Sampai kepada tata pamer ya. Nah, 2022, nah semestinya itu sudah diresmikan. Tetapi karena waktu itu listriknya masih belum memadai, sehingga masih tertunda, hampir 1 tahun ya tertunda. Dan di Juli 2022 pada bulan September itu diserah terimakan dari pusat ke pemerintah Kabupaten Natuna. Kemudian 2023 tanggal 27 Juli bertepatan dengan hari jadi Kota Ranai ya, hari jadi Kota Ranai. Alhamdulillah Museum Natuna diresmikan oleh Bapak Bupati Natuna. Setelah kira-kira menunggu seperti waktu itu. sekian lama ya Pak ya, 10 atau 10 11 tahun, tahun iya, 10 tahunan ya. Baik, dan ternyata ini tuh berawal dari kasus pencurian begitu Pak ya. Iya. Jadi kalau kita melihat ataupun mengingat yang dulu-dulu, sepertinya di balik musibah itu ada untungnya juga begitu Pak ya, ada kebaikannya, kebaikannya. juga. Baik, ini kan tadi saya juga melihat banyak barang-barang yang ada di sini Pak ya, keramik, kemudian tadi ada bengkong juga itu ditemukan dari daerah Kecamatan Batubi begitu ya. Nah ini selain barang-barang yang kami lihat tadi ya, ini kan masih ada juga barang-barang lainnya. Sebenarnya ini dapatnya dari mana saja Pak? Apakah dari museum yang lama? Mengingat kita kan juga punya museum Sri Serindit ya di Ranai Darat Pak ya. Jadi kalau untuk koleksi yang kita pamerkan di sini adalah koleksi milik pemerintah daerah yang memang ada sebagian yang dihibahkan oleh masyarakat, kemudian juga ada yang diganti rugi oleh pemerintah daerah pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian ya memang yang ada dalam kita pamerkan itu belum semua koleksi yang ada, karena ini secara bergiliran bertahap kita ganti menu pamerannya gitu. Jadi ini akan dilakukan pembaruan-pembaruan, ya bergantian lah. Tapi nanti ada tambahan lagi nggak barang-barang yang akan dipamerkan di sini? Ya kita berharap untuk koleksi Museum Natuna ini semakin banyak ya, semakin banyak, dan juga tentu sesuai dengan temanya. Nah, karena dari setiap lantai bagian per bagian ada tema-temanya masing-masing kan. Jadi tidak harus semua barang masuk. Tetap kita pilah-pilah. Tetapi memang harus kita akui sampai saat ini jumlah koleksi masih sangat terbatas. Nah kalau tadi mungkin sudah jalan-jalan bahwa di lantai 2 juga masih belum terisi untuk koleksi, karena memang dengan keterbatasan kita mencoba untuk tetap jalan dulu, meskipun semua serba terbatas, koleksinya masih sangat kurang. Mungkin yang ada dilihat mungkin di lantai 1 itu sudah cukup banyak juga, tapi hanya terbatas pada keramik dan tinggal-tinggal cagar budaya. Iya, kalau kita kan dulu pernah juga berbincang di Museum Sri Serindit, memang lebih banyak yang ada di sana ya Pak ya untuk tentu. barang-barangnya ya. Tapi ada wacana untuk pemindahan barang yang ada di sana nggak sih Pak untuk dibawa ke sini? Tentu saja akan ada kerjasama karena bagaimanapun Museum Sri Serindit kan adalah museum swasta ya, museum milik yayasan ya, museum milik lembaga sejarah Natuna, dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti dari pengelolanya akan menempatkan barang-barang koleksi atau meminjamkannya, dan itu biasa dalam pengelolaan sebuah museum, ada penitipan koleksi, ada pinjaman koleksi, dan ada bentuk kerjasama lainnya yang akan terus kita kembangkan seiring dengan perjalanan pengelolaan daripada Museum Natuna ini tentunya. Baik, tadi saya sempat kagum juga waktu baru pertama masuk aja udah terlihat megah ya Pak bangunannya. Terus kami juga dibawa ke ruang audio visual, di situ disambut dengan bisa dibilang pertunjukan atau penampilan ya untuk selamat datang di Museum Natuna. Ini luar biasa sekali, di situ kita bisa mengenal potensi daerah kita juga Pak. Kemudian ada keseniannya juga yang ditampilkan ya. Ini bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar membuat museum ini menarik untuk terus dikunjungi, terutama pada para generasi muda yang ada di daerah kita Pak? Ini merupakan PR nih ya, karena memang bagaimana museum ini menjadi menarik, menjadi pusat kunjungan, menjadi diminati, memang menjadi sebuah PR dan tantangan bagi pemerintah daerah. Nah, kami
tahap pertama dan ini yang terpenting adalah juga bagaimana museum ini bisa berdiri menjadi sebuah paling tidak UPT tersendiri lah. UPT sendiri ketika dia sudah menjadi UPT tersendiri, tentu dia akan dapat mengelola secara sendiri, baik itu dari tenaga-tenaga teknisnya, kemudian pembiayaannya, dan juga pengelolaan secara umumnya, sehingga akan lebih leluasa ketika dia sudah menjadi organisasi tersendiri yang mungkin ketika bergabung masih di bawah bidang kebudayaan ataupun masih di dalam skop yang kecil, maka ini akan mempengaruhi berbagai program yang akan dilaksanakan. Nah, harapan kita dengan mengupayakan pembentukan menjadi sebuah UPT ataupun bentuk lain yang kedepannya, ya Museum Natuna akan lebih dapat berkembang dan mendapat support yang lebih baik, baik dari pemerintah maupun dari instansi-instansi lainnya gitu. Iya. Ini kan baru 2 bulan ya Pak ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 2 bulan. Dari bulan Juli ya. Tapi sejauh ini yang Bapak lihat antusias pengunjung seperti apa sih ke museum ini? Kalau dalam pengamatan kami dan realita yang ada luar biasa, memang cukup antusias masyarakat cukup luar biasa. Jadi hampir setiap hari itu tidak pernah sepi dari kunjungan. Nah, hari ini saja memang jumlah kunjungannya luar biasa juga, banyak, ada ratusan juga hari ini. Ya, mungkin ada hampir 200-an juga untuk hari ini. Iya. Baik, tadi kami juga ketemu dari pelajar ya Pak ya, kemudian dari ibu-ibu DWP juga ada yang berkunjung ke museum ini, dan tadi saya juga bertanya tentang seperti apa sih kesannya mengunjungi Museum Natuna ini, luar biasa sekali. Dan nanti pendengar serta pemirsa RRI Net, kita masih akan membahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk terus melestarikan warisan budaya khususnya yang ada di Museum Natuna ini. Nanti kita masih akan berbincangkan dengan Pak Hadisun, kami akan kembali sesaat lagi. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik gendang Melayu berasal dari kawasan Kepulauan Bangka Belitung, yang tentu saja memang kental akan adat Melayu. Cara memainkannya adalah dengan dipukul untuk mengeluarkan suara membranofon. Gendang Melayu merupakan komponen penting dalam musik Marawis. Alat musik ini terbuat dari kulit binatang seperti kerbau, kambing, atau lembu. Dan alat musik ini merupakan salah satu alat musik dalam keluarga gendering. Gendang dapat dibuat dalam berbagai ukuran dan kegunaan. Gendang Melayu dan gendang lainnya sebenarnya memang tidak jauh berbeda, karena pada intinya alat musik itu sejenis. Cara pembuatannya pun secara umum juga sama. Pembuatan gendang sebenarnya tidaklah sulit, hanyalah dengan melubangi bagian kayu menggunakan peralatan tradisional sehingga membentuk dan menghiasi gendang. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia
yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip busur panah. Sebagai alat musik khas adat Sunda, memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya yang digesek menyerupai biola. Alat musik tradisional Jawa Barat yang satu ini sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Menurut sejarah, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, rebab adalah alat musik tradisional berbahan dasar tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Namun, lama-kelamaan, rebab berubah dengan menggunakan bahan dasar kayu dan berbentuk seperti busur panah. Layaknya sebuah biola, cara memainkan rebab adalah dengan menggeseknya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya dengan topik perbincangan kita pelestarian warisan budaya di Museum Natuna, masih bersama Bapak Hadisun selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Pak, tidak hanya kita bisa melihat benda-benda bersejarah begitu ya, kalau saya bisa bilang yang ada di museum ini, tapi kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari Museum Natuna ini. Kami tadi diajak ke satu spot ya, saya bisa bilang spot begitu, untuk mengetahui seperti apa Natuna pada masa kolonial dulu saat penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian spot lainnya juga mengajak kami untuk mengetahui seperti apa kehidupan masyarakat Natuna masa dulu begitu Pak. Artinya museum ini bisa menjadi satu tempat untuk belajar mengenal Natuna pada masa lampau hingga sekarang. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, apakah ini juga nantinya diperkenalkan ke siswa-siswi yang ada di daerah kita, Pak? Kalau untuk teknis pengenalannya ke siswa-siswi, mungkin akan kita lakukan dengan cara yang lebih efektif seperti penyampaian melalui media sosial, karena itu lebih cepat. Ya? Kemudian selain itu juga ya kita membuka selalu kunjungan untuk sekolah-sekolah. Jadi kita persilakan untuk setiap sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi, ya dipersilakan untuk mengunjungi Museum Natuna pada jadwal bukanya. Jadi silakan dikunjungi dan dipelajari apa yang ada di Museum Natuna seperti itu. Nah, kalau untuk turun langsung ke sekolah, sampai saat ini memang kita belum melaksanakan itu. Tetapi dalam program kerja tentu saja sudah dirancang gitu, sudah ada untuk program seperti itu. Hanya saja memang dengan kondisi yang baru ini, ya kita masih belum sampai turun ke lapangan, karena juga dengan masih bergabung ke bidang kebudayaan, kemudian dengan kondisi pekerjaan untuk skop bidang juga, sehingga ini kita memiliki keterbatasan memang. Kemudian personil juga, untuk personil kita masih apa nih istilahnya, angkut sana angkut sini. Personil bidang kebudayaan juga membantu di museum, sehingga ini agak memang sedikit kelabakan kita. Karena dengan jumlah kunjungan yang lumayan ramai, nah ini personil bidang juga akan terhambat kinerja bidangnya gitu, akan mengganggu untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang dari segi administrasi dan lainnya. Jadi ketika museum sudah berdiri sendiri, tentu program-program ini akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu kami memang berharap Museum Natuna dapat segera menjadi UPT, dan itu sudah kita sampaikan ke bagian organisasi, yang mudah-mudahan dapat diakomodir dan pimpinan dapat mempertimbangkan untuk menjadi Museum Natuna ini sebagai sebuah UPT gitu. Iya, tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa barang-barang atau koleksi yang ada di sini nantinya akan diganti secara berkala begitu ya. Ini kan baru 2 bulan Pak ya. Iya. Penggantiannya kira-kira berapa bulan sekali nanti Pak? Paling tidak mungkin paling lama mungkin dalam 6 bulan itu harus sudah berganti koleksi, maksudnya diputar gitu ya, sehingga ada warna yang terus berubah. Jadi tidak monoton itu saja,
dan ya sehingga orang ketika itu saja yang dilihat ya tentu jenuh ya. Dan untuk itu ya itu salah satu cara untuk menarik minat orang untuk terus datang ke Museum Natuna. Ya di samping upaya lain, contoh membuat program-program lain yang akan menarik orang untuk senantiasa datang ke Museum Natuna. Tadi ada juga satu tempat yang menarik Pak yang kami datangi, itu di sana ada seperti rumah ya. Rumah Melayu, itu bisa dibilang rumah adat atau seperti apa itu Pak? Yang di bawah ya? Iya, ada 2 rumah tadi Pak. Iya, itu salah satu bentuk bangunan hunian masyarakat Natuna. Kalau dibilang rumah adat, sepertinya belum, karena rumah adat Natuna sendiri masih belum terbangun. Oh begitu. Dan pada 27 Juli yang lalu itu sudah dilakukan peletakan batu pertama lah ya di kawasan Masjid Agung untuk bangunan rumah adat Melayu Natuna. Ya, tapi maksudnya untuk bentuknya itu apakah nanti seperti itu atau sebenarnya ada bentuk tersendiri, atau memang yang ada tadi, yang 2 tadi memang rumah masyarakat Natuna pada umumnya di masa lampau begitu Pak? Ya, kalau untuk miniatur itu ya memang itu adalah mewakili daripada bangunan rumah masyarakat Natuna di masa yang lalu, dan juga masih ada sampai saat ini masih ada bangunan yang seperti ini. Meskipun kayaknya agak langka sekarang Pak ya, jarang ya Pak kita ketemu. Di kecamatan-kecamatan di pulau-pulau ini masih banyak rumah-rumah yang seperti yang bertiang, kemudian belah bubung ya, kemudian dengan desain yang seperti itu ya masih bisa kita jumpai di kecamatan-kecamatan. Di Sedanau ada, di Kelari ada, di Pulau Laut, di Serasan, Subi juga masih ada bangunan-bangunan yang seperti ini. Nah, kalau untuk rumah adat sendiri, rumah adat atau rumah beso ya, kalau lembaga adat menyebutnya rumah beso atau rumah adat Natuna, sepertinya desainnya akan berbeda sedikit, tapi tidak lari juga dari ada mewakili yang seperti ini gitu bagian-bagiannya. Baik, ya setelah kita melihat apa saja benda-benda bersejarah yang ada di museum ini, kemudian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dari informasi-informasi yang ada di sini, termasuk di ruangan yang saat ini kita berdialog ini Pak. Ini kan di sini saya melihat ada perbatasan Laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, di mana Natuna, kemudian poros maritim dunianya, pilar poros maritim dunia. Nah ini kan juga bisa menjadi pengetahuan sejarah ya Pak, bagi kita semua sebenarnya, bukan hanya bagi mahasiswa maupun siswa-siswi begitu ya Pak ya. Nah lantas apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa melestarikan warisan budaya khususnya di Museum Natuna ini, baik yang benda maupun yang tak benda? Ya, harapan kami memang dalam setiap kunjungan itu ya pengunjung bisa mengeksplor apa informasi yang ada di Museum Natuna ini, baik daripada koleksi-koleksi yang ada maupun data-data yang dipaparkan berupa poster-poster dari yang menyampaikan informasi tentang Natuna. Nah, Natuna ini Museum Natuna ini dibagi dalam beberapa dalam beberapa bagian ya. Mulai dari lantai bawah, dari masa prasejarah, kemudian masuk masa sejarah kolonial, kemudian kemerdekaan, pasca kemerdekaan begitu. Nah ini masing-masingnya mengandung informasi yang memang sangat penting sebenarnya. Jadi sayang saja kalau sekiranya pengunjung hanya datang melihat pelan-pelan, melihat hanya sebentar tanpa membaca apa informasi yang disajikan di Museum Natuna. Sangat sayang begitu. Nah untuk itu kami mengajak para pengunjung untuk bisa memanfaatkan segala informasi yang tersaji di Museum Natuna ini menjadi jendela ilmu ya, jendela wawasan budaya, sehingga merasakan manfaat dari keberadaan Museum Natuna ini, bukan hanya saja dari lintasan pandangan sesaat itu. Bukan sekedar jalan-jalan ya Pak ya, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga ada ilmu yang bisa bisa diambil. Kita ambil ya Pak. Karena ya begitulah cara melestarikannya kan. Ya, artinya bahwa kita menyadari bahwa penting sesungguhnya informasi ini ya untuk begini ternyata Natuna perlu kita jaga, perlu dilestarikan, perlu dilindungi. Kalau tidak dilindungi maka hazanah
yang ada ini akan hilang. Kalau ada koleksi, ayo kita antar ke Museum Nah, Natuna. ini juga nih, gitu. kalau ada koleksi di rumah, misalnya ada masyarakat yang memiliki koleksi yang sepertinya itu benda penting atau yang bersejarah begitu. Bagaimana jika ingin memberikan ke museum ini, Pak? Kami sangat membuka diri ya, Museum Natuna tentu sangat buka diri untuk penitipan koleksi-koleksi dari masyarakat yang tentunya nanti akan kita buatkan berita acara penitipannya, kemudian informasi tentang pemiliknya juga akan kita sampaikan. Nah, untuk itu marilah kepada semua masyarakat Natuna yang memiliki koleksi-koleksi yang memang rawan untuk disimpan sendiri di rumah, ayo ya dititip di Museum Natuna untuk dapat menjadi dimanfaatkan untuk halayak ramai ya, untuk masyarakat, untuk pengunjung, sehingga memiliki manfaat yang lebih besar. Misalnya foto atau dokumen yang memiliki sejarah penting berkaitan dengan Natuna, nah itu bisa juga nggak sih Pak? Tentu, karena ada bagian untuk manuskrip, dokumen-dokumen kan, itu di lantai 1, nah itu ada bagiannya. Dan memang itu belum terisi sampai saat ini. Nah itu yang juga mungkin kita mau lihat ya seperti apa sih Natuna zaman dulu. Mungkin ada tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat penting begitu tokoh tersebut bagi keberadaan daerah kita Pak ya. Iya, dan juga sekiranya ada masyarakat-masyarakat yang memiliki benda-benda koleksi-koleksi budaya yang penting, yang kira-kira sudah sulit dicari dan ada dimiliki, baik itu produk-produk tradisi gitu ya, ya silakan masyarakat yang ingin dititipkan ke Museum Natuna, ya kami berharap untuk itu. Baik, iya mungkin ada bisa dikasih bocoran sedikit Pak, kira-kira koleksi apa lagi nanti yang mau dikeluarin selain yang kita lihat-lihat tadi? Kalau untuk koleksi saat ini memang dengan semua keterbatasan ya, Museum Natuna masih terbatas pada koleksi mungkin keramik dulu. Jadi nanti keramik yang ada kita ganti dari yang ada di etalase sekarang ya diganti ke koleksi yang lain yang masih ada di storage kita. Jenisnya masih keramik ya Pak ya? Masih keramik. Kalau naskah-naskah kuno begitu Pak? Sampai saat ini memang kita masih belum memiliki naskah. Artinya ini di masyarakat ada, tetapi ini kan tentu perlu proses. Dan juga mungkin hal lain juga yang diperlukan dalam rangka pengamanan naskah itu berpindah ke Museum Natuna gitu kan. Jadi ya kita berharap dapat segera melangkah ke program itu, maksudnya mungkin dari menyentuh kepada barang-barang yang ada di masyarakat, bagaimana barang itu bisa ditempatkan di museum. Ya mungkin ya mudah-mudahan bisa dalam waktu yang dekat gitu. Sehingga masyarakat juga bisa melihatnya begitu. Tentu. Terakhir Pak Hadisun, seperti apa harapannya terhadap Museum Natuna yang luar biasa ini? Harapannya tentu museum ini bisa bermanfaat sangat luas untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pengetahuan, kepentingan budaya, pendidikan, literasi, dan dapat dimanfaatkan secara luas lah oleh masyarakat, baik masyarakat Natuna maupun masyarakat di luar Natuna. Jadi harapan kita seperti itu, ya kiranya museum ini dapat dimanfaatkan secara luas gitu. Dapat dikunjungi dan dapat dinikmati informasinya dengan luas oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Hadisun sudah berbincang bersama kami malam ini dalam obrolan budaya. Berbicara Sama-sama, tentang terima kasih kembali. pelestarian warisan budaya di Museum Natuna, dan menjadi harapan kita bersama tentunya generasi saat ini hingga berikutnya dapat memahami perjalanan sejarah melalui warisan benda dan tak benda khususnya yang ada di Kabupaten Natuna. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, perbincangan kita dalam acara obrolan budaya untuk malam ini persembahan RRI Ranai. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan topik lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.